Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih bisa dikumpulkan kembali dengan diberikannya nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang kepada kita semua. Semoga Allah meridai yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Salawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka halakoh kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan doa beraja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, mari kita bersama-sama dengarkan pembacaan materi yang akan dibawakan oleh ustazah kesayangan kita kepada Umi Sulfianti. Dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sedang sehat. Jikalau misalkan lagi kurang enak badan, mudah-mudahan Allah tetap menguatkan kita, ya, masih membuat kita bisa berkumpul ini, masya Allah, tabarakallah, berarti sudah kuat sekali nikmatnya, ya, nikmat imannya. Jadi ingat bahwa nikmat yang mengalahkan kesehatan adalah nikmat iman. Jadi walaupun mungkin badan kita nggak terlalu sehat-sehat banget, tapi masih bisa diniatkan berkumpul di berbagai kajian atau apapun halaqah yang berkaitan dengan ilmu Allah. Mudah-mudahan itu menunjukkan bahwa kita bertekad kuat dan iman kita ada di dalam hati. Semoga itu adalah nikmat yang lebih besar daripada sekedar sehat, ya. Tapi tentunya mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja karena waktunya sudah cukup lama, ya. Kita akan melanjutkan pertemuan kita lagi di tahsin lanjutan yang berkaitan dengan mat. Nah, kita pelajari sebelumnya adalah mat yang berkaitan dengan huruf-huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya, dan kita sekarang akan masuk membahas mat. Di sini di judulnya adalah mat farqi dan mat lazim kali ini. Baik, kita langsung saja. Ya, di sini ternyata kita akan membahas kalau kemarin adalah mat yang bertemu dengan sukun yang dikarenakan waqaf, maka kita sekarang membahas berkaitan dengan mat yang bertemu dengan sukun asli. Apa itu maksudnya sukun asli? Berarti dia memang hurufnya sukun, ya, yang bukan karena waqaf. Yang bukan karena waqaf. Bentuk sukun itu sendiri bisa saja dia memang bentuknya sukun, ya, tanda sukun, insya Allah sahabat-sahabat sudah mengetahuinya, ataupun bentuk tasydid. Jadi tasydid itu sendiri sebenarnya adalah sukun yang bertemu dengan harokat, ya, gitu. Misalkan kalau ada tasydid, kemudian tasydidnya fathah, ya, berarti setelah bunyi sukun, ya, setelah bunyi sukun kita bunyikan huruf tersebut dengan bunyi fathah. Atau tasydidnya dhammah, ya, sama saja, berarti kita masukkan bunyi sukunnya dulu, kemudian dibaca dengan harokat dhammah. Tentunya karena dia tasydid, tentunya hilang ada beberapa sifat di situ karena dia idgham, ada sifat qalqalah hilang, gitu, ya, misalkan. Nah, ya itulah yang disebut dengan sukun, ya, ini disebut dengan sukun asli. Semua mat
Ya, semua mat ingat kita dulu sudah pelajari yang 2 harokat mat asli ya. Dan kita sudah mempelajari juga yang kemarin itu ada yang 2, 4, 6 gitu ya. Harokatnya banyak kalau yang ketemu dengan sukun karena wakaf. Tetapi kalau ketemu dengan sukun asli, maka keseluruhannya, semua bentuknya, kita baca dengan panjang 6 harokat. Panjangnya harus 6 harokat. Atau 3 kali dari maqtabi'i. Ini adalah ukuran yang terpanjang daripada sebuah mat. Ya, dan ini wajib dibaca 6, nggak boleh kurang daripada itu. Tidak boleh 5, tidak boleh 4. Ya, apalagi di bawahnya lagi. Dan ini adalah salah satu kesalahan yang kalau misalnya kita lakukan dengan misalnya memendekkannya, ini kesalahannya termasuk kesalahan ringan sebenarnya. Tetapi kalau kita sengaja melakukannya, itu makruh ya hukumnya. Baik, maka kita harus pelajari ada 5 bentuk mat yang bertemu dengan sukun asli ini. Ada mat farqi dan 4 lagi namanya mat lazim. Ya, mat farqi ataupun mat lazim. Ada mat lazim di sini bisa dilihat ada mukhaffaf dan mutsaqal ya. Mukhaffaf artinya ringan, mutsaqal artinya berat. Baik ada 2 buah. Nanti ada yang kalimi, ada yang harfi. Kalau harfi nanti berkaitannya dengan huruf muqatta'ah, nanti kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah 3 di awal yang berkaitan dengan mat farqi ataupun kalimi. Kalimi itu apa? Kalimi itu dari kata kalimah. Kalimah itu apa? Itu berasal dari kata kata, gitu ya. Jadi adalah seluruh kata-kata di dalam Al-Quran itu kan nama aslinya itu kalau kita bahasa Indonesianya kata, kalau bahasa Arab namanya kalimah. Ya, kalau Indonesia kalimah itu jadi kalimat ya, nah, bukan itu maksudnya. Jadi kalimah itu maksudnya dari kata-kata bahasa Indonesianya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk deh satu-satu supaya bingung apa itu mat farqi, apa dan mat lazim gitu ya. Oke. Kita bahas tentang mat farqi dulu. Mat farqi itu adalah satu kondisi di mana ada hamzah istifham ya. Hamzah istifham itu yang digunakan untuk bertanya atau dalam artinya tuh apa gitu ya. Jadi hamzah istifham dia bertemu dengan hamzah wasal ya di kata berikutnya. Jadi ada kita lihat langsung ke sini, dilihat di catatan ada hamzah istifham yang dia bertemu dengan hamzah wasal ya pada kata berikutnya. Jadi ada 2 kata nih berarti ya, ada 1 kata yang pertama dan ada 2 kata yang ada kata yang kedua gitu ya. Nah, dia karena si hamzah istifham itu kan hurufnya A ya, bertemu dengan hamzah wasal, maka dia menjadi mad badal. Ingat definisi mad badal ya. Jadi kalau A yang dipanjangkan itu mad badal. Jadi karena dia hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasal, maka dia menjadi mad badal. Berikutnya ternyata ada tasydid. Gitu ya. Jadi mad badalnya ketemu dengan tasydid. Maka ini kita wajib membacanya dengan panjang 6 harokat. Ya. Dan dia hanya ada pada 2 bentuk kata di Al-Quran, walaupun ada di 4 tempat. Katanya adalah az-zakaroin dan Allah. Ya, ada 2 bentuk ini. Jadi, ulang ya. Membaca A-nya di sini, jangan az-zakaroini. Ini bukan begitu bacanya. Lihat tandanya ada benderanya. Dan ini bacanya bukan 4 harokat. Ini 6 harokat. Ya. Jadi di sini ada A, apa, dan kata az-zakaroini. Ini artinya 2 yang jantan. Ya. Jadi pertanyaannya jawabnya apakah 2 yang jantan? Nah, gitu ya. Ada pertanyaan lanjutannya. Ataupun ini. A ditambah Allah. Ya, ada hamzah istifham disambung dengan kata Allah. Nah, artinya apakah Allah? Dan seterusnya ya, pertanyaan panjang tuh. Maka kita baca az-zakaraini Allahu. Oke. Hanya 2 bentuk ini ya, walaupun ada di 4 tempat di Al-Quran. Nah, tetapi perlu ada catatan.
Tidak semua yang kayak ini mad badal ketemu dengan tasydid maka disebut sebagai mad farqi. Contohnya pada Al-Maidah ayat 2, di sini kalimatnya adalah ini. Wala baital haram dan seterusnya ya, masih ada panjang. Di sini kita nggak sebut si kata amina. Ini adalah mad farqi. Kenapa? Karena dia satu kata nih. Amina itu satu kata. Sementara di sini syaratnya adalah ketika dia ada dua kata ya. Ada hamzah istifham yang tandanya artinya apa dan ada kata yang lain, dua kata. Gitu ya, saling bersambung. Memang dalam Al-Quran tidak boleh menuliskan sebuah huruf yang ada artinya, ya kayak A atau Bismillah. Ingat Bismillah kan baknya ada artinya dengan, tapi nyambung kan dengan kata berikutnya. Nah gitu, ada aturannya. Kalau menuliskan Al-Quran itu tidak boleh satu huruf yang punya arti ditulis terpisah. Jadi memang disambung nulisnya. Afwan. Ya gitu ya. Jadi hanya dua ini, sementara yang aminah nanti kita masukkan kepada mad lazim mustaqol kali ini. Oke, kita bahas nanti ya, sebentar lagi. Sabar. Ya, jadi di sini ada mad ketemu tasydid, tapi dalam katanya itu di dalam satu kata. Ya, jadi ada dua Allah dan adzakarun. Namanya adalah mad farqi. Oke, kita masuk berikutnya. Ini masih keterangan kalimat-kalimat aja. Yang pertama adalah mad lazim kalimah mukhaffaf. Mad bacaan panjang, lazim itu berarti wajib semestinya gitu artinya ya. Jadi ini bacaan panjang yang diwajibkan kalimi pada kata-kata di Al-Qur'an ya yang mukhaffaf ringan. Oke. Di sini ada, lihat paling bawah dulu, mukhaffaf artinya apa? Karena nggak ada proses idgham. Oke ya. Jadi, mad lazim kalimah mukhaffaf adalah keadaan ketika hamzah istifham sama dengan yang tadi, a juga ya, yang kita pakai untuk nanya, bertemu dengan hamzah wasol juga. Tapi kalau tadi tasydid, ya, kalau sekarang ketemunya dengan huruf yang berharokat sukun, gitu ya. Nah, dia hanya ada pada satu bentuk kata dalam Al-Quran, tapi di dua tempat. Katanya adalah nah, gitu ya. Berarti di sini al-ana itu adalah a dulu, apa? Al-ana itu sekarang tetapi yang ditentukan waktunya. Gitu ya, sekarang tetapi yang waktunya ditentukan. Nah, di sini jadi kata al-ana ini tidak boleh al-ana bacanya tentunya, tapi al-ana. Gitu ya. Bacanya dipanjangkan. Inilah mad lazim kalimah mukhaffaf. Ya, tidak tasydid tetapi sukun. Bentuknya ya mad badal lagi ternyata. Ya, mad badal kayak ketemu sukun. Nah, kita lanjut dulu. Berarti tadi mad farqi hanya dua bentuk kata, sementara mad lazim kalimah mukhaffaf hanya di satu bentuk kata. Ingat, tapi dua tempat ya di Al-Quran ya, tidak cuma satu. Kita lanjut. Yang ini yang lumayan sering nih kita ketemu, yaitu mad lazim kalimi musaqqal. Mad bacaan panjang, lazim wajib atau mesti atau harus gitu ya. Kalimi ya di katanya, di kata-kata Al-Quran. Musaqqal berat. Nah, kenapa berat? Lihat di sini di baris berikutnya disebut musaqqal adalah karena ada proses idgham. Artinya proses idgham artinya apa? Berarti ada tasydidnya. Berarti mad lazim kalimah musaqqal adalah kondisi ketika matnya bisa bentuk apa aja. Mau mat tadi ada mad badal, ada mad tabi'i gitu ya. Jadi pokoknya ketika mat bertemu dengan huruf yang punya harokat tasydid, di mana mat itu dan huruf bertasydid itu ada di dalam satu buah kata. Nah, di dalam sebuah kata. Contoh, dalam Al-Quran, karena ada sangat banyak, maka kita yang biasa saja kita dengarkan adalah tentunya pada surah Al-Fatihah. Ya, di sini ada kata walau
Jadi obotnya bacanya 6 harokat obol, ya. Lalu masuk ke huruf lam. Contoh lagi, Al-Baqarah ayat 33. Fa'idha ja'at. Aduh, Fon. Agak batuk. فإذا جاءت الصاخة. Nah, jadi baca shotnya di situ 6 harokat. Lebih panjang daripada ja'a. Ya. Di sini kemarin kita udah belajar. Ini mat wajib mutasil. Tapi ini mat lazim lebih panjang lagi. Jadi ja'a karena biasanya bacanya 5. Nah, as-sakhah bacanya 6. Gitu ya. Wajib soalnya dibaca 6. Nggak boleh kurang-kurang. Nah, ini hati-hati. Kalau ketemu mat lazim musakol ini, ya, maka kita wajib menaberkannya ya. Nah, naber itu apa? Naber itu kita naikkan nadanya sedikit sebagai penanda bahwa di situ memang ada huruf yang kita perlu perhatikan. Gitu. Dan di sini adalah tasydidnya. Jadi baca Al-Fatihah tadi, baca obotnya 6, lalu pas ketemu lamnya, pas masuk ke huruf yang ditasydidkannya, yaitu lam, kita naikkan nadanya sedikit. Jadi supaya orang ngeh. Nih, Ana contohkan, kita baca begini. Walau Oke. Waktu masuk lamnya naik wol. Nah, gitu. Tidak diratakan nadanya. Wolin. Nah, kenapa wajib naber? Karena gini, kalau bacanya tadi ya rata aja gitu, wolin. Nah, itu nggak terlalu kedengeran kalau dia tasydid. Gitu loh. Nanti orang bilang, tadi kamu baca wolinnya nggak pakai tasydid ya lamnya? Gitu. Padahal sebenarnya, saya niatnya bertasydid. Maka itulah gunanya dinaberkan. Kayak ini. Ja'atis sohoh. Nah, jadi dinaikkan nadanya supaya ngeh. Oh, itu ada tasydidnya. Karena kalau enggak, itu kayak kedengarannya hilang. Itu enggak ada tasydidnya. Kedengarannya seperti ini. As-sohoh. Nah, enggak kedengeran. Sama orang tuh enggak akan kedengeran. Jadi memang wajib naikin dulu nadanya. Ini ya. Untuk khusus mat lazim kalimat musafal. Sebenarnya kalau tadi mat warki juga di sini tadi ya. Nah, ini juga kita pakai untuk dinaberkan ya, karena ketemu tasydid. Bagaimana kalau yang tadi di mukhafaf? Di mukhafaf nggak usah. Di mukhafaf nggak apa-apa karena orang pasti sudah tahu ada lamnya. Bacanya pasti walaupun datar ana gitu ya. Itu orang tahu oh ada lamnya nih. Tapi lebih baik kalau naber ya boleh. Tapi kalau khusus mat lazim kalimah musakol itu wajib ya. Jadi nabernya wajib. Kalau tadi pas mukhafaf nggak wajib ya. Kalau di mat lazim kalimah musakol jadi wajib gitu. Oke, ini banyak teorinya yang agak mungkin masih kita setengah-setengah pahamnya. Mudah-mudahan tapi paham ya karena langsung udah latihan nih. Ya, sudah latihan. Jadi dipersilahkan dulu untuk yang mau bertanya. Ya. Dikembalikan kepada Ya, baik. Ada yang ingin Mbak. bertanya dulu, sahabat, dari materi yang sudah diberikan oleh Ustazah? Ini lumayan agak banyak tadi materinya ya, Buninya. Contohnya soalnya yang satu cuman yang ini Tapi mau cuma pokok sedikit cuma contoh satu. contohnya ya. Iya, yang maksudnya cuman ini gitu. Jadi kalau mau dipisah nanti Anda nggak bisa ngasih teman-teman latihan gitu loh. Kalau nggak digabung. Maaf ya. Ya. Awalnya mau dipisah, terus habis itu aduh nih kasihan banget yang badan nanti teman-teman gimana contohnya gitu. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Atau malah tambah bingung? Nih, Tambah bingung. Ya, silakan. Boleh silakan. itu nih kalau surah An-Nazi'at itu Za'atil Qomah itu masuk musakol kali ini. Naziat ya? Kalau Iya, Naziat fa idza ja'atil qommatul itu kan
Kalau An-Naziat ya? Iya, iya Uni. Aqamah. Oke. Kenapa pertanyaannya? Itu termasuk lazim kalimi musakol juga Uni. Betul. Betul. Oh. Tapi Untung dia tahu. minta kan digedengung dulu nih, nggak Jadi gini, naber. oke. Aduh, bagaimana nih caranya? Kalau dia kan faidza ja'atil qammatul. Oke, sebentar. Ini kayaknya kurang. Oke, dinaberkan atau enggak? Kalau gitu kita tambahin sedikit kalimatnya di sini. Hmm, mim. Kok jadi mam? Dan, oke. Kurang dikit berarti. Nah, oke. Ini kalau khusus mim dan nun, ya, khusus mim dan nun, kita nggak perlu naber. Mau naber boleh, tapi nggak perlu naber, nggak apa-apa. Kenapa? Nah, pakai kenapa ya sekarang ya? Ya Karena Uni. kalau pas kita masuk kepada huruf mim dan nun, pasti ada gunnah. Betul? Betul Uni. Oke. Kalau ada gunnahnya karena tasdid, maka dia berapa harokat? 3 harokat. Minimal 3 harokat. Minimal. Ya, karena dia gunnah terbesar. Ya. Nah, jadi semua orang waktu pas dia atau udah tahu di situ pasti mim tasdid. Gitu. Jadi fungsi naber itu kan untuk menonjolkan ada sesuatu di sana. Tapi kalau pas urusannya gunnah, orang sudah pasti tahu di situ ada tasdid. Gitu ya. Jadi kalau yang di An-Nazi'at, afwan nomor surahnya, nomor ayatnya lupa, tapi yang begini bunyinya فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى itu bukan ya? Betul ya? Ya. Jadi Iya Uni. Qamma di situ Iya. itu boleh bacanya Qamma. Jadi nggak dinaikkan boleh. Tapi pasti nya 3 harokat. Itu pasti. Betul? Ya. Nah, Betul, Uni. ini dulu. Jadi sekarang kalau dengung pasti Oh, 3 harokat. Itu dulu. Setuju nggak? Setuju nih. Nah, jadi maksudnya kita kenapa kok kalau yang mim dan nun tasdid nggak perlu dinaberkan? Nggak wajib gitu ya. Tidak wajib, kalimatnya tidak wajib, bukan jadi kalau dinaberkan boleh nggak? Jawabannya boleh gitu loh. Nggak dinaberkan boleh nggak? Boleh juga sama. Jadi gimana? Ulang lagi tadi. Ketika Ana baca nih, An-Nazi'at itu belakangnya itu bukan belakangnya. Di tengahnya ada huruf to ketemu dengan mim bertasdid. Jadi bacanya فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Gitu ya. Itu membacanya mimnya Ana tadi nggak naber. Betul? Ana malah nurun. Qammatul. Tapi tahu nggak di sana ada tasdid kira-kira? Tahu nih. Tahu. Ada dengung. Karena apa? Karena ada panjang. Oh, berarti dengung. Gitu. Pasti mimnya tasdid. Tetapi boleh nggak dibaca begini? Fa'idza ja'atil qammatul kubra. Gitu ya. Itu malah wah, kelihatan sekali ada tasdidnya. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau khusus nun tasdid dan mim tasdid tidak ada kewajiban wajib dinaberkan. Itu aja bedanya. Khusus yang kalau mim tasdid dan nun tasdid. Kok ini kecuali wakof? Ya, kecuali wakof, bukan wakof ya, tapi maksudnya kecuali ketemu sebenarnya. Wakof atau ketemu. Karena ada yang ada juga yang wakof. Contohnya pada nun tasdid. Rasanya ada di sini di contohnya, mohon maaf. Nah, kita ini di surah ini. Lihat baris keempat. Ya, ini adalah surah Ar-Rahman. Ya, berhenti di nun tasdid. Oke. Nah, ini berhenti. Fihinna qasiratut tarfi lam yaqamithunna insun
qablahum wala jan. Nah, itu nggak dinabarkan. Tapi semua orang pasti tahu kalau dia berhenti pada tasydid. Kenapa? Karena ada gunnah pada nun. Jadi gunnah pada nun, ya, gunnah pada nun itu membuat semua orang memahami bahwa ada tasydid di atas nun, gunnahnya. Jadi berhenti juga dia tidak perlu dinabarkan. Itu saja kalimatnya. Jadi Ini. semua mad lazim kalim musaqqal ya wajib nabar, yang pakai kecuali pada nun tasydid, Yes, nun tasydid gitu. Ya. Udah Oke, paham. contoh masih ada nanti banyak contohnya. Oke. Ustaz, itu Ya. kalau yang di Ar-Rahman ayat 15 kan itu Mm-mm. ketemu nun tasdid. Itu Ya. kenapa mboten? Apa? Apa boten? Aku nggak tahu bahasa Jawa. Maksudnya, Apa? maksudnya dinabar apa tidak? Kalau non Wakot, tasdid nggak usah. Kalau non tasdid nggak usah. Tapi nah, wajib guna. wajib guna. Wajib guna. Dinaikkan enggak nadanya? Nggak usah. Kan bukan naber. Oh, begitu. Jadi Ya. khusus nun tasdid sama mim tasdid aja yang tidak dinaikkan. Iya. Khusus itu aja. Tapi wajib guna. Jadi yang wajib buat dianya adalah gunahnya. Bukan naber. Nggak ada naber di sana. Oh, gunah ya. Jadi Nah, gunah minimal berapa itu? 3. 3 tiga. atau 4? Tiga. Minimal 3. Oh, je. Kalimatnya Ya, minimal ya, 3. ya, Boleh Uni. lebih dari Ya, 3 ya, Uni. boleh. Maaf, maaf. Ya, Yang paling ya, ya. sempurna yang pasti ya. Kalau Ya. mim Ya, tasdid Uni. sama mim. Lupa, Uni bukan orang Jawa. Namanya aja Uni. Uni, Mbak Yu. Mbak Besok kalau udah Yu. pindah jadi Mbak baru boleh ngomong Jawa. Aku masih belum bukan Ya, Jawa. ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ayo Ini sahabat, ada lagi yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah diberikan? nggak apa, latihan banyak kok. Sepertinya mungkin harus masuk latihan dulu Ya, kayaknya. latihan aja ya. Latihan ada banyak di sini. Baik, Ingat tadi Insya Allah. teorinya di beberapa tempat anak sengaja memasukkan ada eh, baik yang kemarin kita pelajari mat jaiz atau mat wajib masuk juga ke sini. Ingat berarti mat lazim afwan. Mat lazim pasti lebih panjang. Mat lazim, mat farki itu pasti panjang, harus 6 harokat. Kita harus bisa membedakannya dengan yang 4 harokat. Ya. Kalau untuk belakangnya yang mat arid li sukun, teman-teman udah mulai harus membiasakan diri ya. Apa sih itu gitu ya? Tapi mat arid li sukun atau mat yang waktu pas wakof itu boleh pilih mau 4 atau 6. Kalau 2 tidak dimaafkan kalau sama Ana. Karena kan kita bacanya aja bukan ngebut ya. Jadi bacanya 4 atau 6 lah. Jadi bebas. Tetapi kalau oke, sekarang ada teori dulu. Teori. Lihat baris ketiga contohnya ya. Di sini ada qul adzakaroni harrama amil unsayain. Ini matin ya. Di sini boleh dibaca afwan, duanya nggak usah ya, 4 atau 6. Tetapi waktu pas yang di Ar-Rahman di sini baris keempat walajan gitu ya. Ini wajib Ini 6. boleh afwan, tidak boleh dibaca kurang daripada 6 karena kalah. Jadi kalau ada mat lazim ketemu dengan mat arid lis sukun, ya ini kan jadi 2 posisi ya, bisa mat lazim, bisa mat arid lis sukun. Tetapi karena posisi mat lazim itu lebih perkasa daripada mat arid lis sukun, maka mat arid lis sukunnya kalah. Jadi kalau kita biasanya mat arid lis sukunnya 4, di belakang sini tetap 6. Mat arid lis sukun kan sebenarnya harus sama semua ya, dari awal sampai akhir. Tetapi ketika dia ada posisinya ketemu mat lazim seperti ini, maka khusus yang di sini dibaca mesti 6. Tidak boleh jadi 4. Gitu ya. Nanti insya Allah dibawakan deh mana yang lebih dominan, mana yang lebih enggak dominan. Mungkin di pertemuan setelah kita ngebahas seluruh mat. Oke. Oke, jangan lupa wajib naber bagi yang harus naber. Terus perbedaan harokat harus terlihat, terdengar jelas. Hati-hati nafasnya karena ini panjang-panjang tentunya. Oke, dipersilakan.
Sama. Yang pertama ta'awudz dan basmalah, yang selanjutnya dalam hati aja. Bukan Baru dalam hati baca tapi di mute ya. Maaf. Baik, silakan. Langsung baca. Ya, langsung baca ta'awudz dulu dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti catatan ya, Ya, Roknya masih bukan nebelin ini, bukan naikin pangkal lidah itu roknya. Roknya oh ya, masih roh, bentar. masih agak masih agak bukan Oh, tebel. Oke, nanti ya kita nggak ya. baca sekarang. Oke, silakan. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Baru 4 harokat, masih salah. Oh, kurang. Kan harus berapa? 6. 6, masih belum nyampe. Yuk. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Bagus. Allahu khairu amma yusrikun. Diulang sekali lagi. Ini khairun ya. Khairun. Khairun. Amnya dibaca 3 harokat. Ini yush. Pakai shid. Yushri. Oke, yuk. Allahu khairun. Ulang. Ya. Allahu khairun amma yusrikun. Oke, bagus. Lanjut. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu Oke. ayyuhal. Disarankan putus aja. Silakan stop aja mulai di sini atau boleh di sini. Tapi jangan lupa di sini khusus yang ini ya. Lihat. Ini kan nun Ada. tasdid. Ya, Nun tasdid berapa harokat? 3. Iya, tadi nggak nyampe tuh. Baru Oh, 1 harokat kayaknya. ya. Ya, yuk. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Oke, sebentar. Nunnya masih belum dibaca dengan gunnah. Masih tak muruni. Itu sama sekali nggak ada gunnah. Nunnya ya. Terus jahilun. Janya dibaca 4. Kenapa dibaca 4? Nggak ada alasannya. Berarti harusnya dibuka aja ya. Mapobi itu. Ayo. Matobi. Iya. Kul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kenapa jadi panjang semua? Ulang lagi. Dengar dulu sebentar. Ya, Yang di sini, nunnya tadi baru 2 harokat. ya. Oke. Ngitungnya bisa itu pakai tangan. Oke. Terus habis itu ninya terkoreksi, tereduksi bahasanya. Tereduksi atau berkurang menjadi cuma 4 harokat. Afwan. Kalau di sini memang hanya 4 harokat. Kebalikan. Oke. Ya. Oke, ya. Yuk. Kul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Udah latihan teman-teman lagi ya habis ini ya. PR di rumah boleh sekali ini dikasihin di screenshot untuk PR ke grup aja. Nuftinda. Ini belum lulus juga soalnya. Baik, siap. Ya, tadi nggak lulusnya di mana di sini. Qul afa ghairallahi ta'murun
a'budu ayyuhal jahilun. Janya masih kepanjangan, harusnya 2 harokat aja, ya. Di sini Ya. nun tasdidnya suka lupa dengungnya, itu aja. Tapi kalau kita ikutin sampai benar, takutnya waktunya kelamaan. Nanti PR masukin ke grup, ya. Iya. Oke, silahkan lanjutannya baris kedua. Ya, terima Barakallahu kasih. fiik. Nomor 2, yuk silahkan. Ya, selanjutnya saya Umi. Ya, hati nih nafas ya. Bisa Ya. kalau Muaryati bisa, silahkan. Wala atal baital haram. Oke, tapi tadi mesti harus diulang. Kenapa? Karena lupa mim tasdid dengungnya nggak 3 harokat. Tadi berdua. Oh, Kerasa nggak? iya. Sadar nggak? Jangan-jangan juga Sadar, nggak sadar. sadar kalau itu mim tasdid. Oke, silahkan diulang. Ya. Wala aminal baital haram. Bagus. Al-haram Mulai dari ya, al-baita deh ya. ya, Afwan, mulainya dari sini ya. Nggak enak kalau dimulai dari sini. ya. Al-baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa rizwana. Oke, sebentar. Apa tadi ya? Fadlam di sini mimnya dengungnya panjang banget. Cukupkan 3 harokat aja, nggak usah terlalu panjang, ya. Itu gunnah. Mirro, baca mirnya jangan jadi tebel ya. Walaupun rohnya tebel, tapi mirnya jangan tebel. Mirro, ya. Hati-hati mirnya. Itu aja kayaknya. Coba dibaca lagi, silahkan. Al-baital haram yabtaguna fadlam min rabbihim wa rizwana. Oke, coba dibaca lagi nih Walidwan. Wa rizwana. Oh, jadi kayak ada zainya ya. Riz, Bot, ya, wariu, riu. iya. Coba. Wa rizwana. Iya gitu, jangan dirubah-rubah lagi. Nggak boleh ya. Iya, Tadi tuh iya. kenapa jadi ada sofirnya? Nggak boleh. Obot nggak ada hubungannya dengan ujung gigi. Oke, lanjut. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Oke, bagus. Tapi boleh diulang sedikit al-ananya? Ada yang kayak kurang pas. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ini jauh lebih bagus. Kenapa? Karena yang sebelumnya L-nya agak ketahan. L-nya, lamnya. Jadi waktu bahas L-nya nggak boleh Nah, ini ketahan dikit. Nah, ini nggak boleh. Jadi cuma tawasud aja, langsung baca lagi. Tadi agak ketahan, yang kedua udah bagus banget. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nggak ada Oke. PR ya? Ah, nggak ada PR ya? Oh, itu terserah sama Ukti Indah. Kalau Ukti Indah bilang, ini semua baca ya. Nah, rasain semua. Baik. Ukti Indah dipersilakan memberikan PR. Jazakallah Siap khair. nih. Jadi saya ya bikin PR. Iya, yang bikin kan nanti Ukti Indah aja yang bikinin PR-nya. Ana nggak ikutan. Baik ini. Oke, silahkan lanjutkan nomor 3. Anak, anak, unik. Oke, silahkan. Yuk dibaca. Qala atuhajjunni fillahi wa qad
Ini mat lazimnya 4 harokat aja nih kayaknya. Kurang 20. ya. Kurang itu. Ayo lagi. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Nih, lebih bagus. Alhamdulillah mat lazimnya 6. Tapi jangan lupa di sini ketemunya sama nun kan? Nunnya yang lupa, bukan 3 harokat tadi bacanya. Oke? Nunnya 4 ya. 3. Jadi 3. N-nya itu tahan 3 harokat. Jun Nah, ju-nya tapi tetap panjang. Ju-nya panjang 6 harokat. Tetap. Itu mat lazim juga. Jun Ya, diulang lagi dari depan. Ya, silahkan. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Ana sebenarnya nggak dapat lagi. Mudah-mudahan tadi udah benar ya. Tadi suaranya hilang tadi. Afwan, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan udah benar. Oke, kita lanjut setelahnya. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Bagus. Lanjut. Wa ma adraka ma wa ma adraka mal haqqah. Iya, bagus. Alhamdulillah. Dijaga ya panjang-panjangnya ini. Pokoknya kalau ketemu tasdid udah pasti 6 gitu ya. Ingat-ingat itu di Al-Quran. Jazakallahu khairan Uni Wah, bimbingannya. jazakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lanjut kita nomor 4. Saya Uni. Yuk, silakan. Nomor 4. Pihina ya. Iya, pas sesuai dengan yang ditanyakan tadi kan? Baiklah Uni. Pihina qasiratut tarafi lam yatmizhunna insun. Bentar. Tulisannya cilik banget. Kecil Kalau enggak sekali. berhenti aja. Di mana kek berhenti di qablahum nih udah selesai. Oke. Heeh. Napasnya dulu. Panjang. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Oke, bacanya bagus ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ada sedikit nih, waktu qalqalah itu kayak masih ada hamzah sukunnya. Jadi kalau contoh po sukun, ya, ini jangan putus suaranya, jangan gini. Lam po mishun. Nah itu jangan begitu, tapi disambung. Lam po mishun. Ya, satu lagi di ba. Jangan diputus jadi begini. Qablahum. Tapi disambung bunyi suaranya. Qablahum. Qablahum. Yaqomithun. Ya, jadi disambungkan. Jadi jangan putus suaranya. Gitu. Yaltomishun. Ya, disambung seperti itu. Lam yaqomithun. Ayo. Iya, baik. Bentar, saya atur nafas. Fihinna qasiratut tarfi lam yaltamishunna insun qablahum. Masih keputus ya. Yang qablahumnya masih keputus. Omong-omong itu tadi lam yaqomithun. Sebentar. Bukan yang itu. Sebentar, yang sebelumnya. Apa ya? Oh ini. Qasiratut. Ini tu dulu ya. Tu. Jangan qasiratut. Nah itu jadi opo. Jangan. Tapi jadi tu aja. Huruf ta. Hati-hati nih Tipis ya. taknya nih. Susah banget nih. Oh gitu.
Nah, Ya kan? rotu, jangan rotu. Oke? Siratu. Tu. Ya, tuh. Jadi tuh pangkal lidahnya Tu. turun. Baru abis turun, naikin lagi. Ini susah banget makanya Ana bilang. Torfi. Qasiratu Nah, torfi. gitu. Ya, betul. Kayak gitu. Wah, luar biasa Uni nih. Masya Allah, luar Bapak biasa. Ana yang luar biasa, Allah yang nyiptain yang ini. Iya, maksudnya daya ininya loh, daya pendengarannya dan daya mengoreksinya luar biasa. Aduh, Masya Allah. Enggak, soalnya rasanya tadi bacanya di fihinna qasiratun. Nah, itu jadinya ke po. Harusnya ke ta. Oh, Heeh. J. Tati itu, tu, Mm-mm. Mm-mm. kosirotut, tor Ya, berarti. itu. J. Fihinna qasiratut torfi lam yatumishunna insun qablahum walajan. Oke. Untuk ininya nggak ada masalah. Nanti apa? Coba kumpulin lagi ya. Ini hati-hati po sukun kolkolahnya bunyinya gini. Kalau kolkolah pada huruf po itu bunyinya itu apo. Jadi bukan ape. Jangan te, tapi po. Gitu keluarnya po juga. Jadi huruf po dan pof itu bacanya keluarnya itu tebel juga gitu. Iko. Jadi bukan ike. Nah, gitu Oh, ya. Nah, jadi kalau ini di sini lam oh, yapomis, ya yapo, ya jangan yalte gitu, jangan. Jadi tebel. Lam yapomis hun, ya di situ ya. Tapi nggak diulang lagi sekarang, habis waktu. Oke, baik, ya. dikumpulkan nanti aja. Terima kasih. Ya, Ya, baik. sekarang lanjutannya masih ada nih. Qul Allahu. Bentar, ini apa? Setelah kata Allahu itu apa? Adzina lakum. Iya apa? Ya, adzina-lakum. Adzina lakum. Nah, sebentar. Ini bisa dibesarin ya? Bisa harusnya. Oh iya ya, baik, sudah. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Tafta. Coba. Tafta. Ya. Tafta. Nah, ini sekarang taknya kebuka. Tadi agak Ada taf. enggak agak tidak terbuka gitu mulutnya antara O dengan A. Taf harusnya taf. lebih ringan lagi. Terus fa-nya juga lebih ngalir udaranya. Taftarun. Taf. Sambil senyum ya ini ya. Taf. Enggak sih, enggak senyum sih. Cuman maksudnya pangkal lidahnya turun. Taftarun. Taftarun. Ya, jadi taknya lebih ringan lagi, dibuat pangkal lidahnya turunin. Ini karena Umuni bagus banget istilahnya, yang pangkal lidah naiknya tebelnya bagus banget, jadinya taknya jadi harus dipaksa turun. Taftarun. Iya, gitu. Taftarun. Masya Coba satu Allah. kali lagi. Ya. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Ya. Taknya udah bagus, fa-nya belum keluar udaranya, tapi nggak apa-apa. Jadi maksudnya kurang rohwah kalau menurut aku. Oh, gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita nanti Uni, latihan lagi. siap. Terima kasih jazakillah khairan katsiran. Monggo dilanjut. Jazakallah khairan. Oke, nomor 5. Anak Uni. Ya, maaf ya teman-teman kalau di sini agak cerewet karena kan kita ceritanya lanjutan. Enggak cerai, malah seneng kok kita. Kalau Uni banyak ngingetin itu berarti ya kita harus memperbaiki diri dengan sedetail-detailnya. Thank you, Matur nuwun. Sama. Oke, lanjut yuk, silakan. Wa tarol malaikata haffina min haulil arsi yusabbihun. Habis Masya Allah, nafas. tabarakallah. Iya, bisa pas masuk lah itu. Hunnya ngepas-ngepas lah, 4-4 dikit. Oke. Habis nafas ini.
Oke, lanjut. Ah, Al-ana wa qad asaita qablu ya Uni. Mhm. Al-ana wa qad asauta qablu wa kunta minal mufsidin. Bagus, Masya Allah. Cuman asaita yang jelas ya sukun berubah jadi waw sukun. Dibaca asauta. Asau as. Harusnya bukan asauta dong. Ulang ya Uni. Ayo diulang. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, kenapa nih teman-teman fa-nya jadi coba lagi. Minal mufsidin. Minal Iya, nah mufsidin. gitu maksudnya. Jangan lupa fa itu rohwah soalnya. Rohwahnya dari hembusan udaranya yang keluar lagi. Ya, ya, jangan lupa ya. Hujan-hujan lokal boleh lah, nggak apa-apa. Oke, Masya Allah, tabarakallah, bagus. Alhamdulillah. Jazakillah khair ini. Wajazakillah khairan. Oke, nomor 6. Nggak ada nih nomor 6. 6. Assalamualaikum. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ternyata dikirain nggak ada. Udah pulang. Ada dong. Ini kenapa muramlah hitam sekali? Akhirnya ada terlihat mukanya. Iya. Oke, alhamdulillah. Ya, silakan dibaca. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Oke. Sebentar, belum lulus tentunya. V-nya harusnya panjangnya sama dengan H, 2 harokat ya. Fiha, gitu ya. Da-nya kependekan. Tadi kan bacanya berapa harokat harusnya? 6 ya, mestinya 6. 6. Tangannya gini. Dabbah. Jadi kalau belum sampai bisa kebuka semua, nggak boleh stop baca da-nya. Oke? Baik. Baik. Wa bassa fiha Da-nya nggak pakai panjang. Diulang yuk. Wabassa fiha. Ya. Mm-mm. wa bassa fiha min kulli dabbah. Nggak enak belakangnya ya. Gini nih, coba. Ming, itu dengungnya juga jangan lupa ya. Ming kulli dabbah. Harus tegas dong bahnya. Jadi jangan menghilang, nggak kedengeran. Ya, yuk lagi. Ulang Uni. Ulang, belum lulus lagi. Fabassa fiha min kulli dabbah. Iya, bagus seperti itu. Ya, cuma nanti tinggal latihan nabernya. Jangan dabbah ke bawah itu ya. Harusnya naik. Dabbah. Bah, Ya, naik. Naikin. dabbah. Ya. Ayo, sekarang ini. Allah. Oke, stop. Udah salah tuh dari situ. Ini lihat ada A, ada benderanya di sini. Berarti bacanya panjang. Ini mat farqi ya. Ya. 6. Ayo. Allahu. Allahu khabiru amma yusrikun. Kurang. Ini kenapa bacanya jadi pelan semua? Oke. Ngomong-ngomong ini bukan huruf ba. Ini huruf apa coba? Hoi. Ini A-nya aja yang panjang. A-nya 6. Allah, lamnya 2. Ya. Allahu. Itu lamnya 2. 2 aja, jangan kepanjangan. Jadi jadi Allahu. Nggak usah. Lamnya 2 harokat aja. Ya. Yuk.
khairun Apa jadi alam? Ulang. Mana alam? Allahu Ini huruf khairun Allah. Nggak boleh Allah. Ingat lamnya naikin pangkal lidah. Allahu Allahu. Ya. Allahu khairun amma yusrikun. Mana? Oke, lebih Masih baik salah? sih. Alhamdulillah. Tapi tentunya nanti PR kumpulin itu ya. Ya, ya. Oke, yuk lanjut. Kul anfu ful kul an afu apa? Kul Karena nggak ada huruf nun di situ. Ini huruf apa? Allah. Fa. Kul af goirullah Oke, stop. Belum. Nih, Anda bacain aja dulu supaya nggak keliru ya. Kul ya. afa ghairallahi. Afa ghairallahi. Oke. Yuk. Kul afa ghairallahi ta'muru inni a'badu Oke, ayya stop. Umur Allah, stop. Oke. No, nggak boleh. Oke, kita baca dari sini sampai sini aja. Oke, sampai sini dulu. Tapi yang benar. Oke, alfanya nggak boleh panjang-panjang, satu harokat. Qul afa ghairallahi ta'muruni. Dah, stop. Sampai gitu aja. Oke, yuk. Kul afayullahu gimana sih? Kul Afal ghaira. afayullahi ta'muruni. Bentar, Salah, mikir dulu. Memang salah, cuma lagi mikir dulu sebentar. Ini yang harus nggak boleh salah adalah ro. Ini kan harokatnya fathah ya. Nggak Paru. boleh dibaca ghairu ya. Ghairu. Ro, ghairo, bukan ghairu. Iya, Ghaira. iya. Ghaira. Coba dibesarin deh. Afwan, kok malah terbang dia. Coba Anda bikin. Bentar. Dibesarin aja. Nah, Kul lari-lari ya. ya maaf ya, Anda yang besar sekarang. Kul mana sih tadi teh? Kul af kul af ghairalahu ta'muruni. Bentar. Salah aja. Salahnya jadi lanunya jadi jali nih. Sebentar, Anda lagi mikir. Afa ghairallahi. Oke, kita baca lebih pendek lagi. Potongnya cukup di Allah aja. Oke. Dari kul sampai Allah. Oke. Ya, coba baca dulu dari sini sampai sini. Kul afa ghairallah. Bagus. Sekarang baca dari takmuru ya. Yuk. Ta'muruni. Oke, stop dulu. Itu yang salah. Ru-nya kita baca 6. Oke. Masuk ke nun tasdid, kita dengungin 3 harokat. Oke. Habis itu ni-nya kita baca 4 harokat. Bisa? Ya. Dari ta'muruni. Oke, stop dulu. N-nya belum kedengeran. Aku contohin ya. Ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Oke. Kalau nggak kuat sampai hilang lagi. Maaf. Maaf kegeser lagi nih mana nih. Oke.
Kalau nggak sampai, kita berhenti bacanya ta'muruni a'bud. Gitu aja ya. Baik. Ya, coba. Ta'muruni N-nya harus dengung. Murun. N-nya tahan. En, ya. Yuk. ta'muruni a'budu ayyuhal ayyuhal hal apa Titiknya di bawah, titiknya di bawah. ayyuhal jahilun. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman sabar-sabar ya. Ini anak nggak bisa balikin ya. Pelajarannya sukar tapi memang saya jarang masuk lagi. Nggak apa-apa, tapi masalahnya ini ada di Al-Quran. Makanya kita harus Iya, belajar iya. benar-benar. Oke? Saya mesti lebih Nun rajin. tasdidnya jangan lupa ya. Nanti berarti di semua bacaan tilawahnya nun tasdid jadi perhatian harus dengung 3 harakat. Oke. Masuk, kalau masuk mah nggak perlu sering-sering, tapi yang penting yang sudah dipelajari dipraktekin. Ya karena nggak masuk-masuk jadi jarang-jarang belajar ketemu sama ini. Jadi Nggak apa-apa. Kalau mau sering ketemu nanti Ramadan di rumah sini ada di rumah dekat Anda, nanti di masjid Anda 20 hari berada di masjid. di Bogor ya ini ya. Iya, diajarin di sini 20 hari. Tapi masalahnya Anda tidak pernah terima online. Oke. Alhamdulillah bagus, semangat terus. Barakallahu fiik. Hilang lagi Aini. Oke. Ya sudah dulu deh, nomor 7 yuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Uni. wabarakatuh. Ya dipersilakan. Bimbingannya. Ya, Yang silakan. walayah, Uni. Iya, boleh. Yang ini lebih gampang. Yang nomor 1 kayaknya Hilang Uni. ya, nanti lagi ya. Alhamdulillah, nanti Baik, PR aja jazakallah sabar. saja. Jazakallah Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Wala aminal baital harama yabtaguna fazlam mir rabbihim waridwana. Oke, bacanya bagus, tapi kalau yang sependengaran Ana, tadi wala, oke, dibaca 6. A-nya dibaca 6. Padahal wala apa hukumnya ingat nggak? Oh ya, wala. Ini mat jais ya. Mat iya. jais itu 4 sampai 5. Kalau iya. Ana malah 4. Ini sebelah-sebelahan harusnya terdengar sangat berbeda. 4 sama 6 harusnya terdengar Betul. berbeda. Ya? Tadi memang 6 semua dibaca. Iya, tadi dibantai 6 semua. Nah, itu nggak Iya. boleh. Mentang-mentang bendera dibaca 6. Nggak boleh. Ya? Iya. Oke, ya. Iya. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Oke. Diulang lagi. Wala 4. A-nya itu 6. Tadi A-nya terkonversi, tereduksi lagi jadi 5. Nggak boleh panjang jadi pendek semua. Wala 4, A-nya Panjang ya. 6, masuk ke mim tasdid berarti 3 harokat. Ya, oke, coba lagi. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim waridwana. Bagus. Ini bahkan botnya saat ini lebih bagus daripada yang pertama kali baca. Oh, Sekarang udah tebalnya bagus. Kan maksudnya benar di sini bisa benar di sini jadinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nanti hati-hati waktu pas baca di Al-Quran. Tidak semua yang bendera dibaca 6. Itu yang maksudnya. Betul, Ya. betul. Jadi kalau ketemu tasdid saja yang kita baca 6. Lainnya no. Kecuali nanti yang di sebelahnya. Ya. Kecuali yang Al-Ana ini. Lainnya semua bacanya 4 atau 5. Nanti beda-beda.
Ya, coba membedakan aja ya. Setidaknya 4 sama 6 deh. 4 sama 6. Ya, Ya, oke. Lanjut kita. baik. Habis lagi tuh. Itu apa ya? Itu dibacanya yang hamzah 6 ya. Panjang. Waalaikumsalam. Ya, coba. Ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Bagus. Yang ini Alhamdulillah. bagus. Ya, bahkan Harid li sukunnya tadi bacanya 4 itu. Baik. Jadi mencoba ini aja nanti kalau pas ketemu, ini bacanya 4 enggak ya? Ini bacanya 6 enggak ya? Iya. Kalau mau nambah semangat lagi, bedain. Mat jaisnya 4, mat wajibnya 5, mat lazimnya 6. Lebih semangat lagi tuh. Allah. Terus dilatih Uni. Ya, Dijabahin barakallah. kasiron. Iku aja zakillah khairan. Oke, bagus. Alhamdulillah nomor 8 sekarang. Silakan. Ya, Uni. Nah, yuk dibaca. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Oke, bagus. Bentar. Lagi mikir. Kalau nggak salah ya, Ju-nya tadi baru 5 harokat. Oh, gitu. Lagi. Kurang ya? Ya. Kurang dikit. Ya, iya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Hadan. Dibaca 2 ya. Oke, bacanya 4 ya. Cuman jadi ini Ana mulai ngerasain nih apa bedanya. H-nya sama ju-nya. Padahal aturannya sama panjang ya, sama-sama mat lazim. Oke. Tadi ini lebih panjang daripada jim. H-nya lebih panjang daripada jim. Selalu begitu. Maka hati-hati. Walaupun nunnya itu nanti ada urusannya lagi. Jadi H-nya 6. Jimnya 6. Samain panjangnya. Samain. Nanti pas masuk ke N-nya itu urusan lagi nanti. Oh, itu tambahin 3 lagi. Ya. Iya. Coba samain aja dulu. Coba. Iya. Ya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Ya, oke. Walaupun hadanya udah tinggal 2 harokat, Kak bisa napas. Nggak apa-apa. Ya, Iya. nggak apa-apa. Cuman kayak gitu maksudnya. Nggak apa-apa tadi lebih cepat juga boleh. Cuman tadi karena baca haknya segitu ya jimnya sama. Nggak boleh beda orang hukumnya sama ya. Nah, Iya, bagus. Udah kerasa nggak bedanya? Itu aja dulu. Iya. Oke. Ya, lanjut. Kul adzakaraini harrama amil unsayain. Nah, ini matlinnya kenapa tinggal 1,5 harokat? 6. 4 ya. 4 lah, jangan segitu lah. Yuk. Adzakaraini harrama amil unsayain. Yang 4 yang mana yang amil unsayain? Yang di belakang itu loh. Matlin. Oh iya. Matlin. Ya, hilang. Oke. Kul gimana sih? Ini peringatan juga buat semua teman-teman yang di Al-Quran. Kita akan melihatnya hanya seperti ini. Dan kebiasaannya kita pasti bacanya gitu. Kul adzakarain. Padahal harusnya iya, A-nya panjang ya. Ingat-ingat khusus kalau ada tanda bendera di sebelah A. Ana beritahukan dulu itu surahnya mungkin biar teman-teman nggak keliru. Bentar. Itu tadi apa? Ini Mat Farki ya. Ini di surah Al-An'am ya. Al-An'am ayat 143 dan 144. Ingat-ingat itu. 2 kali bentuknya sama persis seperti ini. Al-An'am 143, 144 nulisnya hati-hati jangan dibaca az-zakaraini tapi Oke, ya silakan dibaca. Kul adzakaraini
dzakarini harrama amil unsayain. Ya, gitu. Nah, gitu dong. Matinnya dibacanya 4 dong. Yuk. Wa ma adraka mal haqqah. Bagus. Alhamdulillah. Udah mulai berasa ya 6-nya ya. Jangan keliru-keliru lagi ya. Ya ini jazakillah khairun Pak nih. Jazakillah khairan. Ini pembiasaan jadi 6-nya agak susah. Oke, Alhamdulillah. Nanti buat semuanya harus nggak boleh salah lagi di kata waladdall. Nah, di situ ya. Harus 6 plus nabar. Oke. Lanjut kita nomor berapa? Ana lupa. Nomor berapa sekarang? 9. Oh, 9. 9. Ya, silakan. Bimbingannya Uni. Oh, silakan. Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum. Oke, bagus. Dari lam. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya, bagus. Boleh nggak sekali aja untuk po-nya, pantulannya itu ke po, jangan te. Lam ya pomis, ya pomis, jangan lam ya temis. Nah, gitu. Coba lagi ya, lebih tebal lagi. Yuk. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Terus, lanjut. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Bagus, Masya Allah, tabarakallah ya. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Modal nafas panjang. Alhamdulillah, bagus. Masya Allah. Oke, lanjut nomor 10. Silakan. Boleh Uni mohon bimbingannya. Insya Allah. Yuk. Wa tarul malaikata haffina min haulil arsyi yusabbihun. Oke, ini Masya Allah bagus ya. Tapi fa-nya itu kan fa ya. Fa-nya terbasah. Kumaha tuh? Bahasa kumahanya Tidak ada Uni ya. basah-basahnya. Diulang. Hafi. Wa tarul malaikata haffina min haulil arsyi yusabbihun. Bagus gitu. Masya Allah. Fa-nya gitu terus ya. Ya Allah, ya suka lupa kenapa ya Allah. Tolong jangan dilanjutkan Iya. sundanisnya di dalam Al-Quran. Ya, silakan. Al-ana wa qad asaitu qablu wa kunta minal mufsidin. Oke, Masya Allah, fa-nya bagus banget. Pakai tapi. Tapi ada Qadarullah membaca asaita. Dibaca tu. Oh ya Allah. Oke, jadi bacanya bagus. Cuma salah harokat. Kumaha diulang. Salah hakatnya. Ulang. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Iya, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Yang Jazakallah Ramlah, khairan. silahkan dipakai hijab. Halo. Masih nyala itu video. Yang Ramlah. Aduh. Nah, oke. Kalau enggak, jangan matiin dulu lah videonya. Terima kasih Uni. Wah, jazakallah khairan katsiran. Oke, barakallahu fiik. Nomor 11, silahkan. Masih ada nggak nih? Masih banyak. Empat Masih lagi lah, 4 lagi. 4 lagi lah 11, ya. Umi Ais. Silakan nomor 11. Umi Ais.
Tidak ada, lanjut nomor 12, Sumileni. Assalamualaikum Uni, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Bagus, lanjut. Allahu khairun amma yusrikun. Bagus. Enggak ada nggak tuh? Lanjut. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ini qadarullah antara ru dengan ni panjangnya sama padahal hukumnya beda. Yang keliru yang mat lazim, kependekan. Pendekan ini. Ya. Qul afa ghairallahi ta'muruni. Masih kependekan. Ulang lagi. Muru hitung 6. Baru masuk ke n, oke? Ru-nya 4 atau 5 ya? 6. Ru-nya harus 6. Oh iya. Ni-nya juga. Ni-nya 4. Ya, balik saya. Itu mat jais. Ya. Yuk. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya, bagus. Masya Allah. Tapi aku punya saran. Gini sarannya. Oke. Kan tadi baca matnya itu rata-rata nadanya lurus ya. Lurus gitu ya. Makanya sulit mengontrolnya. Kalau Ana sarankan, ini supaya makin bagus juga bacanya, makin cantik. Nadanya diubah-ubah. Nah, itu nanti menyebabkan dia tiap kali nada ubah itu kita ngitung kayak bisa satu harokatnya bisa lebih cepat. Jadi kayak gini. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu. Jadi dia lebih bernada-nada itu lebih enak. Kita ngitungnya lebih cepat. Dan bisa kita hitung gitu. Dan itu membaguskan bacaan. Masya Allah, nanti lama-lama kalau udah makin belajar nadanya diubah-ubah, maksudnya pas mat ya, atau pas lagi ta'muruni. Jadi gunnahnya juga dimainin. Nanti makin bagus lagi bacaannya. Karena Umul ini bacanya sebenarnya udah bagus. Jadi coba belajar sekarang goyangin nada istilahnya. Oke? Iya, nih, insyaallah nanti. Karena nanti makin lama makin anak-anak tuh kalau ngaji, kalau kita yang ngaji anak-anaknya tuh, misalnya ada anak-anak atau siapa itu akan merasa ya sih ya gitu. Karena apa? Karena bernada. Karena sekarang masih Iya, datar, ya ditambahin aja sedikit, bikin insyaallah. cantik kan. Oke, karena bacanya udah bagus makanya ditambahin. Oke, Masya Allah. Lanjut ya, nomor 13 masih ada? Jazakillah khair Uni. Jazakallah. Assalamualaikum. Oh, Maaf tadi ke datang ngomong baik. belakang. Ya, oke, nggak jadi nomor 13, nomor 11. Curang nih nomor 11 harusnya yang di atas nih. Ayo, silakan. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlam mir rabbihim. Oke. Itu hati-hati huruf botnya di sini faul. Nah, faul itu botnya tambahin tebal dan tambahin rohohnya ya. Fadlam Ya. mir rabbihim waridwana. Ya, oke. Lanjut, bagus. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Bagus, alhamdulillah. Coba membaca jilun di akhir nun. Tadi sudah disebutkan bahwa nggak usah naber ya kalau bahkan mat lazim. Nah, di sini lunnya coba lebih lembut. Tasta'jilun. Jadi masuk ke n-nya tuh bagus. Lembut aja, gak usah jilun. Nah, jangan digituin. Oke.
Coba. al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Ya, nah itu lebih melembutkan dan lebih enak tawasuknya didengar. Tadi itu kayak lebih syiddah gitu loh, nggak enak gitu, kurang pas gitu rasanya ya. Tidak Jadi kalau sesuai sama ketemu berhenti di sifatnya. nun atau mim, itu kita sempurnakan tawasuknya ya, tapi nggak usah sampai dinaikkan nadanya. Jadi berhenti di nun dan mim, hati-hati sedikit, jangan sampai naikin nada ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazakallahu khairan. Nomor 13. Ya Masih ada? Ustazah. Naam. Oke, alhamdulillah. Yuk, silahkan dibaca baris ketiga. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Bagus. Lanjut. Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Iya, bagus. Lanjut. Wa ma adraka mal haqqah. Bagus. Tapi sebentar. Bentar. Karena bacanya bagus semua, Ana minta yang di paling depan tadi, yang kola, ya. Waktu masuk ke nun jangan naber. Oke? Oh, iya. Nah, waktu masuk jim nggak apa-apa naber. Tapi yang di sini Oh, iya. juni gitu ya. Ya. Ya, coba. Qala atuhajjunni Masih naber ya. fillahi Masih naber itu. Itu masih naber. Jadi jun. Jadi biasa ya jangan terlalu naik nadanya. Juni. Oh. Ya. Coba lagi. Qala atuhajjunni gitu. Nah, gitu nggak apa-apa. Jadi tapi jangan dinaikin keras-keras. Itu Oh, udah masuk. oke. Jadi soalnya kenapa? Jadi nunnya itu jadi ya itu kayak nambahin sifat sendiri. Iya. Ya, jangan ya. Ya, ya. Nah, gitu aja ya, gitu aja. Maksudnya anak tuh Iya. begitu. Jadi lembut ke nun gitu loh. Ya, lembut ke nun. Junni. Iya, iya, iya. Ya, coba lagi Iya. sekarang. Yuk. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Bagus ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ada perbedaan antara kalau udah semua bagus ya naikkan sedikit tingkatnya ya. Ya. Jadi kita coba supaya nun tasdid dan mim tasdid ya biasa saja nggak kita kuatkan di gunnahnya bukan di tempat yang lain ya. Ya. Oke, Terima alhamdulillah kasih. barakallahu fiik. Silahkan nomor 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mohon bimbingannya. Insya Allah. Umi Sirfi aja ya, nggak usah panggil Ustazah. Ya, Bismillah. silakan. Kalau bisa nyalakan video lebih baik. Oh iya. Nah, gitu dong. Gitu dah. Iya. Ana aja kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna qasiratul. Maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fihinna qasiratu Oke, anak ini masih biasa ngaji Al-Quran Indonesia nih, ketahuan. Oke, ini siratut langsung ke po. Siratut porfi tup langsung ya tut nanti tutnya langsung tut gitu. Tup porfi ya. Ya. Fihinni Kenapa jadi qasirat. ini sih? Kenapa ini? Ya.
Hinna qasiratut tarfi lam yasmishunna insun qablahum wala jan. Oke, stop dulu. Kita akan mulai lagi dari lam. Mulai dari sini ke belakang ya. Yuk, coba lagi. Lam Oke, lam start. Ini huruf apa? ro, Nah, oke. Gimana caranya? lam yat, Ya. lam Lam yapomis. Ya, ada po. Yapomis. Oke. Ya. lam yatomis hunna insun qablahum wala jan. Oke. Sekarang Ana minta lagi. Nah, ini pokoknya udah bagus nih. Tapi dengungnya kita buat 3 harokat ya. Yang di sini. Oh iya, Hunna insun qablahum. Kalau nggak cukup, mendingan stop aja di sini. Oke? qablahum Ya. ini ya. Lam yaton Belum ketemu ya, tidak boleh ditahan. Yuk, lagi. lam yatomishunna insun qablahum wala jan. Oke. Aduh, suara. Walajan. Ja-nya itu tadi baru 4 harokat. Ya, Ya, buat 6 ya. Diulang dari lam itu ya Uni ya. Ya, dari itu tuh kalau bisa. Lam yatomishunna insun qablahum wala jan. Nanti Ana kasih tahu caranya. Kenapa ketahuan pendeknya? Kan tadi kalau nun dengungnya berapa harokat? Nun 3 ya. nun Nun tasdid 3. ya. Kalau yang namanya mad lazim itu kan 6 ya. Berarti panjangnya harus 2 kali lipat daripada dengung nunnya. Oke. Tapi kalau dibandingin itu tadi nggak sama tuh. Iya. Jadi nggak 2 kali lipat. Makanya berarti panjang dengung pada nun ini setengah daripada ini. Jadi walajan. Jadi ja-nya lebih panjang lagi gitu loh maksudnya. Oke. Tapi buat nanti di rumah saja. Oke. Jadi untuk kita paham seberapa panjang ja-nya itu. Karena dia harus 2 kali lipat daripada nun tasdidnya. Gitu. Oke, coba sekarang yang di sini. Au No. Bukan au. Ayo. a. Mm-mm. Allahu azina lakum am alallahi taftaru. Ya bagus, alhamdulillah. Hati-hati ya. Gak apa-apa. Kan namanya juga latihan. Jadi latihan untuk yang 6. Hati-hati membedakan mana yang 6, mana yang 4. Ini tadi ini soalnya nggak ada. Nggak ada ya. Kita nggak ketemu yang 4 ya. Karena takut dan khawatir nanti kalau ketemu yang 4, nah, bingung hitungannya. Gitu. Iya, Oke. Uni. Oke, alhamdulillah barakallahu fiik. Kayaknya udah habis ya. Alhamdulillah sudah kelar Uni. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Oke, teman-teman jangan lupa yang berkaitan dengan mad lazim ini memang bacaan yang 6 harokat. Mad lazim, baik yang mad lazim kali ini, musakol atau mukhafaf, dan di sini ada mad farki. Mad farki tadi adalah mad badal yang ketemu tasydid ya. Nah, kita baca 6 harokat. Balik dulu ke tabel. Ingat, semua mad asli kita baca 2 harokat. Nah, ulang lagi. Semua mad asli kita baca 2 harokat. Nah, waktu kemarin ada yang kalau ketemu hamzah saja
Ya, ketemu hamzah baik di satu kata yang sama atau pada dua kata yang berbeda, maka kita baca 4 sampai 5 harokat. Mulai harus hafal dan bedakan ketika baca. Jadi ada 2, ada 4, 1 atau 5. Nah, yang kalau ketemu sukun sukunnya karena waqaf, mat arid disukun dan matin, kita baca sebenarnya boleh 2, 4, 6 bagaimana dengan cara kecepatan bacaan kita. Tapi rata-rata kalau baca normal, apalagi harian, itu bacanya minimalnya 4 jatuhnya. Ya, karena bukan murojaah. Kecuali murojaah hafalan yang teman-teman sudah punya hafalan dan kemudian baca cepat sekali, itu boleh 2. Ya, itu boleh 2. Tapi yang lainnya bacalah, kalau baca apalagi Al-Qur'annya di depan tangan, itu baca 4. 2, 4, 6. Nah, kita sekarang sedang masuk ketemu sukun asli, dan di sini adalah semua kategori harus 6. Ini dijaga bacanya 6 harokat. Tidak boleh dibaca misalkan dikoreksi jadi 4 harokat, jangan. Perbedaan mat, panjang mat, ya, kecuali bacaan mat yang seharusnya dibaca mat yang dibaca harusnya 2 harokat, kita baca 1 harokat, ya, itu berarti mengubah bacaan panjangnya, panjang 1 dan 2 itu mengubah arti, kesalahannya fatal, kesalahannya besar. Lahnunya jali, ya. Tetapi kalau cuman panjang bacaan memang kesalahannya lebih ringan, ya, lahnunya khafi, ringan. Tetapi kalau sengaja melakukannya maka kita makruh itu hukumnya. Kalau tadi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita bacanya sesuai dengan apa yang diharuskan. Ya, bacalah yang baca 2 harokat ya 2 harokat, yang 6 ya 6, yang 4 ya 4. Jangan mengurangi, jangan melebihkan. Semoga dengan bacaan kita yang kita jaga panjangnya, ya, selain terjaga dari kesalahan, tetapi juga membuat bacaan kita semakin bagus lagi, dan semoga Allah makin ridho sama kita. Karena Allah menyuruh kita, ya, Allah menyuruh kita membaguskan bacaan kita, mentartilkan bacaan kita, dan Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Allah itu sangat senang dengan bacaan Al-Quran yang dibaguskan. Ya, dan bahkan Rasulullah menyebutkan, bukan masuk ke bagianku ketika membaca Al-Quran tidak dibaguskan. Hati-hati, makanya kita harus hati-hati di situ. Ya, jadi coba rapih-rapihkan bacaannya, semangat. Ya, karena kalau urusan mat ini adalah udah termasuk ke bagian nanti untuk membaguskan bacaan. Memang kesalahannya tidak besar, bukan berarti kemudian kita boleh berleha-leha untuk santai aja lah, nggak usah belajar. Bukan gitu. Ya, karena hukumnya kalau sengaja melakukannya menjadi makruh. Makruh itu bukan cuma sekedar diartikan seperti kita kecil dulu ya. Oh, kalau makruh berarti ya salah-salah gitu deh. Allah cuma nggak suka doang. Kalau nggak disukai sama orang aja kita udah takut loh, gitu ya. Kalau kita nggak disukai presiden aja udah serem loh, apalagi yang nggak sukanya sama Allah. Jadi jangan ya. Coba cari niatkan ridho Allah. Nah, itu mudah-mudahan kita dimudahkan. Itu saja, sekian dari Ana. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Dikembalikan kepada Utinda. Silakan. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakillah khairan kasiran Uni Silvianti yang pada sore hari ini sudah membersamai kita semua ya, dan juga memberikan materi tadi mengenai Farki sampai dengan lazim ilmi. Semoga apa yang sudah diajarkan dan diberikan ilmunya oleh Uni bisa kita praktekkan kembali, kita latih kembali, bahkan kalau bisa kita ajarkan ya, baik yang mulai terdekat dari anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun saudara-saudara kita, tetangga ya, nanti mulai lama, mulai semakin banyak ya. Dan semoga juga ilmu dan juga waktu yang sudah diberikan oleh Uni menjadi amal jariah juga untuk Uni. Baik, mari kita sama-sama tutup halaqah kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakallahu khairan katsiran sahabat semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Tetap sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan karena sudah mulai musim hujan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Sampai jumpa lagi ya Uni, Afwan Uni. Nanti saya boleh